Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara-saudari. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang kami bacakan dari kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-150. Mazmur 150 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-150 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kami bacakan seluruh nats ini untuk Ibu Bapak, Saudara-saudara, Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah ada di ibadah hari ini. Izin kami menggunakan Alkitab terjemahan baru, edisi yang kedua. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah dia di cakrawalanya yang kokoh. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan simbal yang berdenting. Pujilah dia dengan simbal yang berdentang. Hendaklah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Gembala, Ibu Gembala dan semua anggota jemaat, khususnya teman-teman ini ya dari Harmoni ya, dari Paduan Suara Harmoni. Mau lihat ya, terima kasih udah hadir di tempat ini ya. Saya koordinasi dengan Bapak Gembala, hari Minggu besok kami akan bawa paduan suara, pokoknya setara dengan malaikat surga lah nyanyi. Ya. Dan tadi kita sudah lihat bagaimana tema hari ini juga menyangkut puji-pujian ya. Teman-teman dari Simfoni, dulu Ratu Plaza ini 6-7 bulan lalu ini sepi ya. Bahkan sudah hampir tinggal tangganya doang. Itu pun eskalatornya udah gak bergerak. Ya, semenjak Pak Gembala, Ibu dan semua kawan di sini menghidupkan yang namanya ibadah di Mount Hermon ini, pelan tapi pasti sudah mulai terisi. Bahkan tadi teman-teman, waktu Pak Nyoman masuk dari Pak Gembala, saya agak sedikit bilang sama anak saya yang besar Wayan, dia yang bawa mobil, "Bang, tempatnya salah loh bang. Masa sudah ada billboard gede banget di depan," saya bilang gitu ya. Ternyata bener ini loh Pak katanya. Ya, artinya apa sih? Tuhan membuat segala sesuatu itu bukannya indah, tapi menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan saya. Pujian ibadah dari Mount Hermon anak-anak Tuhan yang tercatat sebagai warga kerajaan sorga ini bukan menghidupi iman jemaat ini saja, tapi telah menghidupi kehidupan tanah. Kalau saya bilang tanah, teologinya tempat untuk berusaha. Kenapa? Kesanalah engkau kuperintahkan untuk menjadi berkat. Hari ini Pak Pendeta Nyoman sudah koordinasi dengan Pak Jerry ya. Hadirkan dong paduan suaranya. Lama saya nggak dengarkan paduan suara ini. Ya, begitu nyanyikan pujian tadi, saya langsung ingat Tuhan itu teramat baik. Begitu Pak Jerry ya. Paduan suara itu ya, Bapak Ibu saudara-saudara dari paduan suara manapun, seringkali saya bilang banyak mujizatnya Pak Gembala. Kenapa? Yang latihan intens 10. Begitu tampil 50 saudara-saudara ya. Ini maksudnya untuk jemaat yang lain saudara-saudara ya. Karena kadang-kadang di dalam gereja itu saya lihat di jemaat saya, begitu latihan untuk Natal cuma 10. Dibikin supaya semangat tetap 10. Begitu tampil 40-nya itu voice of prophet. Suara kenabian. Hari ini Tuhan ajarkan kepada kita bagaimana simfoni ini menjadi orkestra yang hidup. Telinga Allah mempunyai pendengaran musik yang terindah, yaitu lantunan puji-pujian yang kita wujudkan dalam perbuatan hidup hari lepas hari. Amin. Ketika teman-teman nyanyi tentang bagaimana Allah hidup dalam lingkungan gereja, disitulah saya percaya selain Allah hadir, para malaikatnya, para pemujinya telah hadir di tempat ini. Untuk apa? Untuk membuat semarak nama Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga yang memuji Tuhan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Sehingga yang menyanyi untuk Tuhan mendapatkan pola kehidupan Tuhan. Sistemnya yaitu apa? Imun terhadap iman dan pemulihan terhadap sakit dan penyakitnya. Pak Gembala dan semua teman kerabat yang hadir, saya hari ini tahun ini saya sudah berumur 57 tahun. Ya. Saya kesaksian Pak Gembala.
Sampai hari ini saya belum pernah diinfus. Saya belum pernah dirawat di rumah sakit. Saya tidak tergantung dengan obat-obatan apapun. Saya tidak minum obat gula, darah tinggi, apapun obat. Sampai detik ini saya sehat luar biasa. Kenapa? Ini kesaksian. Supaya apa? Puji-pujian itu adalah obat. Ya, selain menghadirkan karunia kemuliaan Tuhan, Allah menghadirkan kekuatan bagi Bapak Ibu dan saya. Dan ini menjadi sebuah kesaksian. Pujilah Tuhan 13 kali dengan 6 ayat ini untuk apa? Supaya Bapak Ibu dan saya semakin hari semakin ada dalam lingkungan Tuhan yang di dalamnya perlu adanya puji-pujian. Kan kalau pujian itu kan juga bisa menyalurkan iman, perasaan kita sama Tuhan. Betapa rindunya kami kepada Tuhan. Puji-pujian itu juga bisa menceritakan kesusahan kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta. Apa kalimatnya? Ku tenang. Mau bergelora ke dunia ini, mau jungkir balik ke gunung-gunung, mau pecahkah laut ini, Tuhan hanya bilang, tenanglah. Kenapa? Aku menolong, menyertai engkau. Jadi puji-pujian itu menghadirkan kemuliaan Tuhan. Ketika semua kita ini memuliakan Tuhan, saya sangat yakin. Bukan hanya berkat jasmani saudara-saudara, tapi ada bekal-bekal berkat rohani yang melimpah pada kehidupan saudara-saudara. Oleh karena itu pemazmur di pasalnya yang terakhir ini, dia menyampaikan gempitanya, hatinya dalam mengakhiri semua mazhab, puji-pujian, orasi, dan juga di dalamnya pelayanan kasih. Dia cuma bilang haleluya. Gak ada lagi yang lain. Selain kita ini memuliakan Tuhan. Selain engkau tidak ada baik di sorga maupun di bumi pribadi yang baik seperti engkau. Dan ini menjadi tekanan penting buat Bapak Ibu dan saya. Saya pernah bilang begini Pak Gembala di jemaat saya. Memang di gereja gak ada dogma yang mengatakan kalau mau masuk surga harus bisa nyanyi. Gak ada. Ya gak ada. Ya, tapi saya mau bilang, puji-pujian itu dituliskan Allah bertakhta di atas puji-pujian. Dan hari ini ayat yang terakhir, hendaklah semua yang bernafas. Kalau sudah nggak bernafas baru boleh yang puji Tuhan. Jadi yang belum tergabung dalam paduan suara, cepat-cepatlah bergabung. Ya, cepat-cepatlah. Kenapa? Nanti malaikat Jibril akan menjadi konduktor besar di akhir zaman. Dia angkat pujian, semua kita disuruh nyanyi. Bagi yang belum jauh nyanyi, cuma lip sync doang, saya jamin deportasi lagi ke bumi. Ya, mari semuanya harusnya nyanyi. Ya, jangan cuma hanya lip sync doang tuh malaikat akan tanya. Ini pasti jarang-jarang ke gereja ini. Ya, nggak tahu baca not ini do, apapun dia belum hafal. Kalau simfoni, automatically go. Iya, ya, kenapa? Nyanyi. Ya, nyanyi mereka. Kenapa? Ya, lagu pujian yang tadi itu indah. Tadi yang pertama tuh lagunya apa tuh Pak Jerry? Agnus Dei, anak domba Allah. Ya, ini dia lemah tapi menjadi pemenang. Ini mau gambarkan manusia itu lemah tapi yang memberikan kemenangan tuh Tuhan. Kalau sudah hadapi masalah kan semua kan langsung senang dengan puji-pujian. Lagu-lagu yang sudah old lama-lama kita naikkan kembali. Kenapa? Ada beban yang sangat besar dan berat. Pertanyaan saya nih pada Bapak Ibu saudara-saudara. Sebagai pengikut Yesus, Bapak Ibu dan saya lebih sering berdoa di saat mana? Senang atau susah? Simfoni, senang atau susah? Susah ya Bang ya. Oleh karena itu sering-seringlah kita susah, biar lebih sering berdoa. Ya. Karena kalau gak susah, gak ada pujian buat Tuhan. Saya pernah menegur satu orang bapak yang tidak mau mati-matian untuk doa makan. Dia dari jauh bilang, sorry saya gak biasa doa makan di hadapan banyak orang. Selesai itu ibu-ibu yang ditunjuk doa dan selesai doa makan kami makan saya datangi bapak itu. Saya bilang Pak kenapa gak mau berdoa makan tadi? Aduh maaf Pak Pendeta saya gak biasa doa di hadapan banyak orang. Lalu saya jawab Pak ingat doa makan itu doa yang paling mudah dan yang kedua pasti dijawab Tuhan. Ya begitu amin makanannya sudah tersedia. Ya, jadi nggak harus kita bergumul dengan luar biasa seperti 5 roti dan 2 ekor ikan. Maka ketika semua dicukup, Yesus angkat roti, kalimatnya sama, terpujilah Tuhan.
Artinya pujian itu bisa lewat orasi seperti ini, bisa lewat puji-pujian, tapi musik yang paling enak di telinga Tuhan cuma satu. Yaitu apa? Kelakuan hidup Bapak Ibu dan saya yang kita nyanyikan lewat pujian atau kita dengarkan melalui khotbah orasi dari semua gembala. Jadi kalau pulang di rumah, Ibu Bapak dan saya gak usah terlalu sering muji-muji suami ataupun istri, gak usah. Tapi buat baiklah sama dia. Para bapak nih, Pak Jerry dan teman-teman di Paduan Suara Harmoni ini, ingat baik-baik. Dulu waktu mau menikah kan ada banyak sekali kan ya, pujian-pujian kepada calon istri. Lihat alis matamu hitam berarak-arak ya. Seperti ya awan di atas langit. Sinar matamu berkilau-kilauan seperti sinar bintang-bintang di waktu malam. Rona pipimu memerah seperti semburan matahari di waktu pagi. Gigi-gigimu berbaris rapi seperti tembok Cina. Lalu wanita itu bilang, "Bang, Mas, Kak, kamu itu sedang merayu saya atau ramalan cuaca?" Ya. Hari ini saya mau bilang, dalam proses kita memuliakan Tuhan, tidak ada di dalamnya pura-pura ataupun kepura-puraan. Begitu tadi para penyanyi di sini mengajak kita nyanyi, dari 4 lagu yang nyanyikan cuma 1 yang saya tahu. Ya, tapi nggak menghilangkan rasa suka cita. Diulangi 3 kali, akhirnya saya bisa. Kenapa? Memuji Tuhan itu harus berulang-ulang. Pokoknya saya kalau gereja di sini, paling nggak pulang dapat 3 pujian baru, minimal. Ya, supaya hati saya juga bersuka cita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu kita dulu masih pacaran saja, kalau kita nyanyikan lagu-lagu rohana, 3 album pun gak capek-capek. Betul kan? Ya. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintainya. Ya kan? Itu gak selesai. Bisa lagi mungkin yang sekarang udah 50-an kayak saya, ingat lagu-lagu yang dulu kan ya. Jatuh cinta, berjuta rasanya, dipandang di belayam boy. Wah, sama-sama old ini. Ketahuan umurnya ya. Dan hari ini Tuhan bilang apa? Nyanyikan pujian dengan seruling, gambus dan kecapi. Karena Allah suka banget. Ini adalah ucapan syukur, korban persembahan yang disukai Tuhan. Tapi terbaliknya Amos di pasal 5 katakan, Allah membencikan puji-pujian dan ibadah bangsa Israel. Kenapa? Setelah ibadah mereka rajin untuk mendukakan Tuhan melalui penekanan-penekanan hal-hal jahat bagi banyak orang. Ini namanya orang-orang para penyembah yang munafik. Munafik itu muka nabi, pikiran kotor. Kelihatannya sih kelihatan nabi, tapi nabi wrong itu bahasanya ya. Hari ini saya mau bilang, anak-anak Tuhan terbatas di dalam mungkin menyampaikan puji-pujian. Gak semuanya bisa, tapi melalui puji-pujian sesuatu yang tidak terbatas masuk sampai jiwa Bapak Ibu dan saya. Kalau tadi saya kesaksian itu benar, sampai hari ini saya gak ada minum obat. Saya sangat-sangat terberkati dalam kesehatan saya. Dan hari ini saya ingin menularkan kepada saudara-saudara. Obatnya mana? Bukan bawang merah, bawang putih dan yang lain sebagainya. Tapi pola penyembahan yang benar kepada Tuhan. Ya kalau pagi-pagi teman-teman bangun tuh angkat 5-7 pujian lah. Saya rasa itu hanya memakan waktu 15 menit. Bilang sama Tuhan terima kasih loh, nafas kehidupan ya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Dan sebagainya, gak saya selesaikan kan takut direkam. Ya. Jadi saya cuma bilang, loh kalau kita sudah angkat puji-pujian berarti apa sih? Kemenangan sudah Tuhan sediakan. Ya, mengatasi persoalan Tuhan sudah kasih jalan keluarnya. Sehingga Joshua atas pesan Tuhan melalui Musa, ingat. Renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Jangan lupa untuk ya pesan Tuhan yang kedua. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Baik ke kanan maupun ke kiri. Kalau dia bilang ke kanan ke kiri artinya cuma satu. Menyimpang itu gak benar. Ya, menyimpang itu gak
benar. Sudah waktunya kita memuliakan Tuhan dalam rumah tangga kita. Pulang kantor capek, pulang usaha bisnis mungkin lelah. Jangan lupa, muliakan Tuhan melalui mesbah keluarga Bapak Ibu dan saya. Ini adalah obat. Karena itu saya mau bilang puji-pujian itu menaikkan stamina iman, saudara-saudara. Jadi nggak ada yang lelah. Kita kan sering nyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, ya kan ya? Saya kerja. Di mana itu? Upahnya berapa dolar? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Upahnya apa? Upahnya apa kerja di ladang Tuhan? Upahmu besar di. Ya sampai hari ini di dalam biasan yang ketiga saya bilang, kalau sudah Tuhan katakan pujilah Tuhan, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Terjemahan bahasa Indonesia, keperkasaan itu kekuatannya yang tidak dapat ditandingi dengan kekuatan manapun juga. Teman-teman di Paduan Suara Harmoni, teman-teman warga jemaat di Mount Hermon, kita mempunyai terobosan. Saya senang dengan doa-doa. Ada terobosan. Berarti ada sesuatu yang dipatahkan, ada sesuatu yang dipecahkan sehingga kita bisa lewat. Nah, doa pujian kepada Tuhan juga terobosan. Jadi teman-teman, kita nggak semuanya bisa khotbah seperti saya dan Pak Gembala Seragih ini. Tapi kita akan bisa melakukan terobosan melalui puji-pujian. Lihat tembok Jericho yang tebalnya mungkin lebih dari 1 meter itu. Bisa patah hanya gara-gara hasil arkeologi mengatakan patahnya tembok Jericho itu jatuhnya ke dalam. Berarti kekuatannya dari luar. Dan saya mau bilang, teman-teman punya dong kekuatan bagi diri saudara-saudara melalui puji-pujian. Jangan dianggap mudah. Saya walaupun naik angkot, mau naik apapun, saya tetap bersenandung puji Tuhan. Kenapa? Ini cara kita bilang sama Tuhan, terima kasih. Saya masih sehat, saya masih bernafas, saya masih bisa melihat pelayanan, saya masih bisa hadir dalam ibadah seperti hari ini. Kami para hamba Tuhan dan juga Paduan Suara Harmoni ini kan bisa satu hari nyanyi 5-7 lagu kan. Kami seperti Pak Gembala di sini, saya hari ini akan khotbah 4 kali. Ini baru kedua, masih ada tunggu lagi. Terakhir nanti di Tanah Karo, GBKP. Ya. Sehingga saya mau bilang pada saudara-saudara, terbaik untuk Tuhan. Terbaik untuk Bapak Ibu dan saya. Jadi gak usah ada yang banyak acara lah, banyak maksudnya, banyak alasan. Mau latihan aja susahnya luar biasa. Mau ke gereja aja masih tanya, ini gembala siapa yang khotbah? Wah kalau si Bapak Nyoman itu janganlah, khotbahnya udah panjang, doanya lebih panjang dari khotbahnya lagi. Dan hari ini saya mau bilang, kemuliaan Tuhan gak bisa dibatasi. Banyak bilang sama saya, Pak Nyoman, khotbah gak usah panjang-panjang Pak. Saya bilang itulah herannya kita manusia. Dengar khotbah panjang gak mau, tapi titip doa ke pendeta minta umur panjang. Ya, untuk apa umur panjang kalau gak kita gunakan untuk memuliakan Tuhan? Saya hari ini memberikan kesaksian. Saya dulu adalah pribadi yang belum mengenal Tuhan. Dan orang-orang kalau dengar pendeta Nyoman agak jarang. Betul kan? Kalau pendeta Timothy banyak, Yohanes ada. Tapi kalau pendeta Nyoman, mungkin saudara-saudara hanya bisa mendengar ada 2 nama di YouTube ataupun di lainnya. Saya nggak bilang saya bangga jadi pendeta, enggak. Saya juga dari dulu nggak punya cita-cita jadi pendeta, nggak ada. Ya, saya dulu lepas sekolah SMA itu saya maunya masuk tentara murni, ya. Tapi Tuhan bilang enggak, masuk dulu sekolah teologi. Nah makanya saya daftarkan diri dulu Pak Pendeta, Pak Gembala, masuk di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, proklamasi. Ya. Berkuliah di sana, selesai, saya daftar masuk di Dinas TNI Angkatan Laut sampai hari ini. Jadi hari ini saya mau bilang, yang saya cita-citakan jadi tentara dapat, jadi hamba Tuhan pun dapat. Kenapa? Doberder. Allah ini Allah yang ajaib. Jadi para yang muda-muda di Paduan Suara tetap punya apa namanya doa. Ya masih muda kok semua ini. Iya, saya lihat dari mimbar muda-muda semua. Ya, iya. Ada yang mau protes, biar saya kasih landasannya secara ilmiah. Ya, secara teologis begitu Pak Gembala kan di dalam Taurat, kita ini berumur maksimal 120 tahun. Dengan batasan 70 dan 80. Yang penyanyi tadi kan belum ada yang 80 kan? Ya. Dewan Kesehatan Dunia, ya WHO, World Health Organization, mengeluarkan database umur 0 sampai 18 itu usia dini. 18 sampai dengan usia 65 itu usia dewasa muda. 65 sampai 85 itu usia dewasa. 85 sampai 90 dan 100 lebih itu usia orang tua. Jadi semua yang di dalam ibadah ini masih dewasa. Ya, jadi nggak usah terlalu menyoroti diri udah tua nggak bisa ngapa-ngapain, baca not aja udah sesak napas, nggak ada. Hari ini saya mau bilang 7 angka doang dalam notasi kita itu, do sampai
Si tambah satu yang terakhir di tinggi itu. Saya percaya itu obat dari segala obat. Kelak kemudian waktu di akhir zaman, semua orang harus bisa ikut masuk dalam simfoni besar, yaitu pujian dengan para malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyi. Nah, bagimu muliakan Yesus. Nah, kan ada yang memuji, ada yang menyembah, nggak apa-apa. Itu nggak disalahkan, nilainya pun nggak dikurangi. Kalau kita dulu ujian, itu sudah jadi kurang. Nggak dapat 10, salah 2, dapat 8. Cuma kita masuk gereja, masuk surga, penilaiannya bukan angka. Penilaiannya yaitu apa? Kesetiaan. Ya, jadi setia-setialah ibadah. Ya, jangan sudah mau jelang Natal baru pasang-pasang tenda. Ya, kalau sudah mau Paskah baru datang menghadap Tuhan di dalam gereja. Karena Paskah itu gembala kan, itu identik dengan pengampunan dosa. Udah dosa-dosa semua harus diampuni pas hari pas. Nah makanya itu sebentar lagi Natal ini ya, betul ya? Kenapa Natal kita dibuat Desember? Secara literasi history ya, Natal kita itu pada bulan Juni atau Juli, ya. Tapi kenapa dibuat bulan Desember? Orang bilang itu karena dewara, oke lah, ya. Dibuat bulan Desember logikanya kita semua ini kan manusia berdosa. Jadi harus diampuni semua dosanya yang kita buat dari Januari sampai Desember. Kalau cuma sampai bulan Juni kita rayakan, habis itu berdosa lagi. Makanya Natal itu pas Desember. Semua dosa, kehilafan, ya, pertaruhan dan segala sesuatu yang mendukakan Tuhan digenapi di akhir. Nah, seperti pujian di pasal yang terakhir ini, dia sukacita semua yang dibuatnya baik. Daud bukan manusia super dan bukan sempurna. Tapi melalui puji-pujian, mazhab dan apapun sebutannya ini, Daud menampilkan keilahiannya. Bagaimana Allah mendominasi kehidupannya. Pernah jatuh? Pernah. Ya, pernah berdosa? Pernah. Tapi di akhir masa hidup, ada sebuah pujian, gembira sukacita. Kenapa? Memenangkan pertarungan. Orang menang belum tentu dia menang terus. Tapi mungkin dia juga pernah kalah. Ya, tapi pada akhirnya dia menang. Amsal bilang orang benar jatuhnya akan jauh lebih banyak. Maaf, dia jatuh 7, tapi dia akan mempunyai kesempatan 1 kali untuk bangun dari kejatuhannya. Jatuhnya banyak, tapi kemenangan di last minute itu akan membuat dia berdiri untuk kembali menjadi umat pemenang. Sehingga di bagian akhir renungan ini teman-teman, saya mengangkat tentang puji-pujian. Di kantor saya juga ada ibadah seperti ini. Ya, para choir kecil, ya, pada unsur kecil, seringkali bilang begitu, Pak Nyoman, kan puji-pujian ini Allah bertakhta di atas puji-pujian. Berarti para pemuji ini semua pasti masuk surga. Saya bilang pastilah. Jangan pemuji, koster pun masuk surga. Tapi kalian adalah orang-orang yang dianggap ya ahli lah ya, agak pokoknya hebat lah untuk mempersiapkan puji-pujian karena umat ini semua yang bernafas di sini akan memuji Tuhan gara-gara choir. Makanya kalian ini harus cepat ke gereja, cepat datang, latihan supaya apa? Anggota jemaat bisa mengikuti nyanyi dengan benar. Karena kalian sudah mengklaim masuk ke surga, saya percaya. Makanya sekarang harus latihan baik-baik ya. Nanti habis ini kalian langsung pergi ke surga, persiapkan ya puji-pujian. Nanti para gembala pendeta seperti saya datangnya belakangan aja lah ya. Kalian mau berangkat seperti itu, jangan dulu Pak Pendeta, biar kita sama-sama melayani. Hari ini saya mau bilang khotbah ini gak terlalu susah. Saya cuma mau bilang, kesempatan terakhir buat saudara-saudara saya kapan? Besok kalau sudah menjelang kematian. Saya sudah saya sudah diundang untuk mengadakan perjamuan-perjamuan kudus di jelang hari kematian orang. Dan saya selalu bilang, perjamuan kudus itu salah satu sakramen di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dibuat untuk mempersiapkan kita, mengingat hari hidup kita berbatas. Jadi, sayang-sayanglah keluarga, sayang-sayanglah Tuhan. Ya, suami-suami, ya, sayang istri. Udah gak usah buka-buka cabang, gak usah. Gak ada. Ini keluarga, ini bukan perusahaan. Ya, kalau perusahaan buka cabang silahkan. Tapi ini
Nanti istrimu akan memuji Tuhan. Terima kasih punya suami diberkati, berkatnya datang di usaha, pekerjaannya mendatangkan sukacita. Jadi para bapak, kalau istri hanya minta belikan songket, 1 lembar itu cuma 55 juta, beli 4 lah ya. Betul kan ya Pak Gembala ya? Supaya setiap minggu itu mereka ke gereja pakai songket. Saya cerita ini ada basicnya, ada dasarnya. Kenapa? Beberapa bapak datang ke saya ketika istrinya meninggal. Di hadapan istrinya dia bilang sama saya yang udah meninggal. Pendeta, saya merasa menyesal. 5-6 bulan yang lalu istri saya minta belikan songket. Tapi saya nggak beli, saya bertahan. Sekarang istri saya sudah meninggal. Baru saya belikan. Lihat pendeta, istri saya pakai songket kan, bagus gak? Saya sedikit melihat ke dalam. Dalam hati saya katakan, bagus Pak, saya bilang bagus. Tapi dalam hati saya bilang terlambat. Udah meninggal baru beli. Jadi para bapak sebelum Pak Gembala, saya bukan stand up komedian di sini ya. Tapi saya cuma mau bilang, istri saya itu 2 bulan yang lalu meninggal. Istri saya orang Bali ya, Batak asli. Ya. Istri saya Boru Tajulu, ya. Saya nikah dan sudah dikasih marga Pangaribuan. Jadi saya lebih ke Batak-Batakan daripada ke Bali-Balian. Jadi saya bilang begitu, ya. Udah meninggal baru dibeli. Jadi kalau mau buat baik sebagai unsur puji-pujian terhadap Tuhan sekarang. Mentraktir istri membuat senang suami itu juga unsur puji-pujian di dalamnya. Tuhan baik. Suami-suami sayanglah ya, jangan hanya waktu mau pacaran dulu aja kan, kamu adalah kembang desa. Kembang desa. Begitu nikah 5 tahun berubah jadi kembang tahu. 10 tahun menikah dari kembang tahu berubah jadi kembang api, saudara-saudara. Semuanya kembang, belakangnya beda. Hari ini saya mau bilang, harmonisasi di keluarga itu harusnya ada kesukaan Tuhan di dalamnya. Gak usah suami nyakit-nyakitin istri. Kita jadi hebat seperti ini. Pak Gembala hebat karena ibu ada di sebelah. Saya bisa hebat sampai hari ini sekalipun istri saya sudah meninggal karena ini doa-doanya dia. Jadi istri-istri pun saya kasih biar balance ya, seimbang. Tolong sayang suami ya. Jangan cuma minta arisan aja keras suaranya. Semuanya sopran, bahkan mungkin mezzo sopran ya, saya kurang tahu ya. Tapi begitu dapat diem ya, tenang. Suami tanya, "Mah, udah dapat arisan?" "Aduh, lupa. Udah 3 bulan yang lalu." Ah, udah. Kalau sudah 3 bulan gak usah cari masalah ya, Pak. Ya. Ya, sudah biarkanlah segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau suami pulang, pas mendekati rumah, telepon, "Ma. Halo, Ma. Ya. Tolong masakin air panas." Biasaan kamu itu. Tapi walaupun istri marah-marah tetap masak. Begitu mandi, suara lagi suami dari kamar mandi. "Mas, sekaligus bikinin kopi, gorengkan pisang ya." Kebiasaan, tanganmu itu untuk apa? Karena suami dapat 2 kali serangan, akhirnya serangan jantung dan meninggal. Kalau orang Kristen kan kuburnya agak lama, 4 hari lagi kan. Nunggu teman-teman keluarga dari planet Mars dan sebagainya belum datang. Ya. Hari ke-4 kubur, hari ke-5 kita ke kuburan. Di atas kuburan suami ada kopi, pisang goreng, semua ada. Cuma saya mau bilang, orang yang suka memuji Tuhan, dia kenal waktu untuk berbuat baik. Amin. Ya, dia tahu banget untuk berbuat baik untuk Tuhan dan sesama. Jadi Tuhan mendandani bagian akhir ini, dia mendandani kita. Kenapa? Kita sudah dikatakan kamu adalah warga kerajaan Allah, bertanggung jawab. Karena kita warga kerajaan sorga, dia harus dandani kita biar tetap serasi, seimbang. Pemazmur bilang begini, "Siapakah kami manusia sehingga engkau mengingatnya dan engkau menciptakan kami hampir sama dengan engkau." Supaya apa? Engkau memuji Tuhan. Kalau orang senang dengan Tuhan, dia tahu cara berbuat baik. Dia nggak pernah merasa rugi kalau dia berbuat baik. Dia nggak hitung-hitungan kalaupun dia mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Jadi nanti pulang dari sini, Symphony Choir ini kembali exciting dalam latihan. Begitu kan? Semangat ya. Lagu-lagu yang dinyanyikan tadi itu sangat memberkati. Saya percaya di YouTube nanti akan ada yang banyak, yang like banyak banget. Bukan karena khotbahnya si Nyoman, tapi karena puji-pujian ini. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Teman-teman tahu ya, secara teologis, nama gereja ini Mount Hermon. Mount Hermon itu gunung yang letaknya di Israel Utara. Dan gunung itu pada prinsipnya harusnya kering, karena itu darahnya tandus. Tapi Mount Hermon sampai hari ini
mempunyai salju abadi yang dialirkan airnya sampai ke sungai Jordan dan berakhir di laut mati. Jadilah orang-orang yang hidup dengan memuliakan Tuhan. Allah mendandani, kalau ibu-ibu, wanita, perempuan kan rajin pakai skincare ya. Skincare supaya kotoran-kotoran kulit-kulit mati hilang semua, wajah cantik ya kan. Ya, karena saya juga mau bilang para bapak, relakanlah untuk istri skincare. Kenapa? Kenapa? Selain mereka membersihkan wajah, mereka juga bisa membersihkan rekening kita. Ya. Tapi kalau rekening udah hampir bersih, baru Tuhan tambahkan. Akhirnya saya cuma mau bilang kepada saudara-saudara, baik yang nanti akan nonton di YouTube, ya, tidak kami harapkan hanya untuk like dan subscribe, enggak, tapi ikutilah firman ini. Alurnya gampang, nyoman khotbah nggak bikin orang susah. Karena saya tahu semua orang yang ke gereja udah kesusahan. Jadi mari kita bersuka cita karena Tuhan gak mempunyai sistem yang terlalu membuat kita susah. Dia cuma minta kita bernyanyi, dia minta kita bersyukur, nanti ada cara Tuhan memberkati semua ibu bapak dan saya. Selama engkau dan saya bernafas, mari kita memuji Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus memberkati.